Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allati tasaaluna aham innahu kana raqiba. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Binta PRI Magetan, Bapak Anton bersama Sasongko. Yang kami hormati Bapak Ketua PP PRI Magetan, Bapak Sarni beserta pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu PP PRI Magetan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan siang ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang diberikan pada pagi ini ialah nikmat sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul di rumah makan Harmada Guru ini. Dan kalau kita tidak bersyukur, Bapak dan Ibu-ibu, kita itu disindir oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Ayat ini diulang-ulang sampai 31 kali yang bunyinya babi ayi ali erobimatukat diban. Nikmatku mana lagi yang kau dustakan, itu sampai diulang-ulang 31 kali. Maka marilah mumpung kita masih diberi kesempatan kesehatan ini, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan cara kita masing-masing. Terutama kalau kita ini sudah uzur, kita seumpama matahari tinggal tenggelam, Bapak dan Ibu-ibu. Kapan kita tidak tahu. Coba kita bayangkan, arep bodol kurang sedino, teman saya juga dalam bekerja yang namanya Pak HM Yasin, sampai saya tidak percaya. Kurang sedino dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disusul yaitu senior kita Bapak Dori M. Dori. Itu harus kita tiru Pak Dori. Karena apa? Matinya hari Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal hari Jumat seorang muslim, itu dibebaskan dari siksa kubur. Teman kita ada lagi, wes didongakne wong sak donya matine dina Jumat. Bapak siapa? Bapak Bini. Sarvini. Itu matinya di Arab sana. Makanya kita itu insya Allah kita berdoa kalau mati hari Jumat. Karena apa? Itu hadisnya sahih. Siapa saja seorang muslim yang mati hari Jumat dibebaskan dari siksa kubur. Maka tidak senang sekali lah. Kita mudah-mudahan meniru Pak Bini dan Pak Dori. Bapak-bapak dan ibu sekalian, waktu berlalu dengan cepat. Tidak terasa Idul Fitri kita tinggalkan. Yang ada hanya kenangan manis, yaitu pada waktu kita berkumpul dengan teman, saudara, anak, cucu, hadiah taulan, yang ada hanya sukaria. Dengan tertawa penuh ceria. Tetapi bapak dan ibu-ibu, mereka telah kembali ke tempatnya masing-masing, ke pekerjaan masing-masing. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik bus, ada yang naik kereta, bahkan ada yang naik pesawat terbang. Yang ada sekarang dan dia mau pulang, saudara, teman, dan detolan anak cucu kita ini hanya apa? Dia kata, Bu, Pak, insya Allah nanti bisa ketemu
nanti di Idul Fitri yang akan datang. Mari mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu kembali Idul Fitri 1447 Hijrah dan kita kembali halal bihalal, yaitu ajang silaturahmi guyub rukun bahagia. Karena apa? Manusia itu tidak lepas dari salah. Habluminallah bisa ditebus dengan sholat, haji, puasa. Tapi kalau habluminanas, kalau kita ini tidak saling maafkan, seumpama pinjaman kita itu masih menunggak, belum lunas. Jadi kita harus saling maafkan. Ini suatu momen yang berbahagia di ajang silaturahmi, yaitu halal bihalal ini. Ini sebagai pembukaan. Dan inti penyampaian saya atau usaha saya ialah masalah takwa, Pak. Karena apa? Kalau kita masuk bulan Ramadan, itu mesti kita mendengar dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Mestinya semuanya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kita itu oleh Allah diwajibkan puasa sebagaimana orang-orang yang dahulu sebelum kita, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu ialah Al-Quran ayat Hujurat ayat 13, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah nanti. Jadi nanti itu kita di sana itu tidak bondo piro, rupamu ayu, orang enggak. Tapi yang paling mulia itu yang paling takwa. Jadi jangan kita senang-senang Bapak dan Ibu-ibu. Kita ini diberi kekayaan yang banyak. Nun sewu Pak, jabatan yang dur. Nanti hisabnya berat nanti kita ini. Karena apa? Surga itu nanti pertama kali yang masuk itu adalah orang yang tidak punya. Orang yang jabatannya tinggi, orang yang kekayaannya banyak. Pertanyaannya luar biasa nanti. Jadi nanti kita mau sirot itu, timbangan nanti akan diperlihatkan. Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan yaitu satu surat, satu ayat. Tapi ayat itu ada 15 poin yang harus kita kerjakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib wa walakinal birra amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wa nabiyina wa atal mala ala kubi dabil kurba wal yatama wal masakin wa masabil wa asailina wa sikobi wa aqamas sholata wa zakata wa dah wal muhfuna ita'atu was sabirina fil basa'i wad doro yubakinal bak ulaika hum sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dari ayat yang mulia ini tidak ada 15 poin yang harus kita jalankan dan kita amalkan. Yang artinya tadi, bukanlah menghadapkan wajahmu dan ke timur itu suatu kebajikan. Kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi, menafkahkan hartanya yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memberikan pertolongan, orang meminta-minta, hamba sahaya, menunaikan sholat, memberi zakat, dan yaitu menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ayat terakhir ini ialah
mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 15 poin. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Yang menciptakan jagat raya berserta isinya ini, termasuk kita ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu mencipta kita itu tidak sia-sia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah mempunyai misi di dalam surat Al-Dariyat ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku atau beribadah. Jadi kita ini sebagai manusia itu diciptakan Allah hanya tidak tidur, makan, tetapi satu yang harus kita betul-betul kita taati, yaitu ibadah. Ibadah itu apa? Taat menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan yang telah diatur agama kita. Kalau agama kita yaitu agama Islam. Jadi Allah lah nanti yang memasukkan kita ke surga atau neraka, itu hanya Allah, tidak siapa-siapa. Maka kita harus betul-betul meminta kepada Allah. Kita 17 kali tiap hari mohon pertolongan. Di dalam kalau kita sholat ada surat Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Jadi kalau kita itu minta jangan kepada siapa-siapa, tapi hanya Allah yang membuat kita, yang menciptakan kita. Tapi tidak instan, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang nanti akan diberikan di akhirat nanti. Yang kedua yaitu beriman kepada hari akhir kiamat. Jadi bumi itu, dunia seisinya itu besok akan hancur lebur, dan manusia dikumpulkan menjadi satu yaitu di padang mahsyar. Wah, itu tidak karuan. Kalau saya ceritakan masalah padang mahsyar ini, dan digambarkan lewat ayat. Jadi digambarkan di dalam surat Qari'ah. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal fardi mabsus wa takunul jibalu kalimangpus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada waktu itu manusia bertebangan seperti laron. Jadi laronnya bertebangan enggak karu-karuan. Kalau kita lihat ada tawon keluar dari lubangnya, tidak karu-karuan. Yang ayat kelima yaitu gunung-gunung berterbangan seperti hulu-hulu yang dihamburkan. Bayangkan, gunung itu kalau kiamat nanti berhambur-hamburan seperti bulu yang berterbangan. Tapi kita tidak menangi, orang menangi nanti. Seumpama kiamat itu nanti kurang 2 hari, perhitungan manusia itu 2000 tahun. Kalau Allah kiamatnya kurang 2 dino, yang tahu hanya Allah, manusia tidak tahu, nabi saja tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kurang 3 dino, 3000 tahun. Jadi kalau 1 hari perhitungan akhirat itu dengan bumi itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang terus-terusnya yaitu beriman kepada kitab-kitab. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kitab itu diturunkan hanya 4. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita yakini. Al-Quran sebagai kitab kita, membaca saja kita itu sudah mendapat pahala. Tiap huruf atau
Setiap huruf itu kalau kita membaca itu dihitung. Apalagi kalau kita mengamalkan maka pahalanya akan berlipat ganda. Yang seterusnya ini dinamakan rukun Islam. Yang seterusnya ialah beriman kepada nabi-nabi. Nabi itu diterangkan di dalam Al-Quran ada 25. Saya sebutkan enggak? Disebutkan buatan Bu Ari? Nggih. Pertama Nabi Adam. Kedua Nabi Idris. Ketiga Nabi Nuh. Keempat Nabi Hud. Kelima Nabi Soleh. Keenam Nabi Ibrahim. Ketujuh Nabi Lot. Kedelapan Nabi Ismail. Kesembilan Nabi Ishak. Kesepuluh Nabi Yakub. Kesebelas Nabi Yusuf. Nabi Ayub. Nabi Syuaib. Terus Nabi Musa. Nabi Daud. Terus Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, terus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Tapi Bapak dan sekalian, Nabi-Nabi itu dulu umurnya banyak-banyak. Seperti contohnya Nabi Nuh, umurnya sampai 950 tahun. Nabi Nuh itu. Dia berdakwah 500 tahun. Itu dapat pengikut hanya 80 orang. 500 tahun dia dakwah itu dapat pengikut hanya 80. Maka karena sudah munkar, sudah dolimnya umat Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah membuat kapal. Semua pengikutnya yang beriman kepada Allah masuk semuanya. Sampai binatang-binatang berpasangan juga dimasukkan. Akhirnya apa? Diberi hujan yang tidak reda-redanya sampai bumi itu tenggelam. Tapi ada anak Nabi Nuh yang kafir, namanya Kan'an. Itu kafir, anaknya 4, yang satu kafir namanya Kan'an. Dia sudah, ayo nak, iki engko bumi ke dianu banyu. Dia enggak mau saya mau ke bukit itu ayahan. Akhirnya dia tenggelam. Bapak dan Ibu sekalian, seterusnya yaitu menafkahkan harta yang dicintainya kepada kerabat. Sudah kita itu harta kita yang kita cinta ini disekedahkan kepada dulur nek cara Jawa, kalau bahasa Indonesia saudara atau kerabat. Jadi marilah mumpung diberi kesempatan. Karena apa? Di ayat Munafikun, surat Munafikun ayat 10, wong mati kena ditanya, dikembalikan ke dunia. Yang pertama dilakukan hanya apa? Sedekah. Sholat untuk awake dhewe, puasa untuk awake dhewe, haji untuk diri kita sendiri. Tapi yang namanya sedekah itu untuk orang lain. Kadang-kadang kita itu sulit mau berbuat untuk orang lain, itu sulit. Coba haji beberapa kali, umroh beberapa kali, coba sekali saja diberikan kepada orang, paling-paling lah ngekei 100-200. Itu mana sebaik-baik umatku itu yang bisa berbuat untuk orang lain. Jadi marikah. Jadi yang namanya kita sedekah itu tidak hilang. Nanti akan menemani kita di alam kubur. Menjadi apa? Kalau laki-laki menjadi lelaki-laki yang tampan akan menjaga nanti. Jadi nanti malaikat belum saya sebutkan ya. Ya ini lupa tadi, malaikat belum saya sebutkan. Malaikat itu sebetulnya banyak Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seperti jumlahnya manusia, tapi yang terkenal hanya 10. Yang pertama Mikail, pembagi rezeki. Israfil, peniup sangkakala. Israel yang mencabut nyawa kita nanti. Malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga,
Munkar dan nakir nanti yang menanya kita di alam kubur. Jadi kita itu kalau nanti sudah di alam kubur, itu yang bertanya adalah malaikat dua ini, munkar dan nakir. Kalau menurut Tuhan, man bukan, man kita buka itu. Yang seterusnya ialah rokib atib. Rokib itu menanyai perbuatan baik kita, dan atib perbuatan buruk kita yang ada di kiri. Jadi setiap hari ini ada malaikatnya, kita ini dicatat terus oleh Allah. Ayo, tanggal sakmene ngakoni ini, itu makanya saya itu betul bersyukur Bapak-bapak. Saya itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, tapi yaitu sebaik-baik umatku itu kalau melakukan salah dan dosa, dia bertaubat. Jadi naudzubillah min dzalik, orang yang mengerjakan perbuatan zalim tidak bertaubat, itu naudzubillah min dzalik. Yang seterusnya tadi saudara-saudara, anak-anak yatim. Sudahkah kita itu peduli terhadap anak yatim? Jangan nanti kita ini dikatakan di surat Al-Ma'un, Ar-ra'aitalladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Orang yang tidak peduli sama anak yatim dan orang miskin. Sudah Bapak, kita ini orang kita piro nyumbang yang anak-anak yatim. Jadi saya ini kan pengurus panti asuhan, Bapak Anton, saya ini pengurus panti asuhan, Pak. Saya kadang-kadang itu ada melihat dari kepedulian dan ketakwaan seorang itu dari orang menyumbang. Jadi anak yang muda baru bekerja berapa tahun, setiap bulan itu dia itu menyumbang ke panti. Luar biasa sekali. Menurut saya, gue kok iso ngene iki piye Mas? Nggih Pak niki nggih sangu kula nek pun kula mboten enten. Luar biasa itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita sebagai orang BRI kudu sregep ngamal. Ini harus sregep ngamal kita orang BRI ini. Ini non sewu ya Pak. Pekerjaan kita itu mutasabihat. Kita harus betul, alhamdulillah kita masih diberi pensiun, iso tobat, itu bersyukur sekali. Makanya amalnya yang banyak kita ini. Makanya sebagai BRI jangan dulu kita bangga, ini non sewu Pak ya. Dulu wah orang BRI, tapi kalau kita ketemu sudah dengan orang ahli agama, wes Pak wes repot kan. Iya. Yang seterusnya yaitu musafir. Musafir yang memberikan pertolongan, tapi kita harus hati-hati. Karena apa? Ada yang musafir ngaku-ngaku, katanya orang jauh habis, tidak punya uang, sanggup entek, tidak mengerti kalau dia pekerjaannya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Yang terusnya kepada orang peminta-minta. Jadi kalau ada orang minta-minta, jangan sampai dimarahi kalau nggak ngasih ya. Saya sih mawon wis gak ngekei, marah-marah. Naudzubillah min dzalik. Yang seterusnya hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau sekarang ya pembantu kita dengan baik seperti saudara kita sendiri. Yang seterusnya yaitu mendirikan sholat. Bapak, nun sewu nggih, kalau kita mengaku sebagai orang Islam harus sholat. Soalnya apa? Semua perintah itu lewat malaikat Jibril. Tapi yang namanya sholat itu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah sendiri langsung tatap muka. Yang intinya umatnya itu disuruh sholat. Karena apa? Menurut ajaran Islam, pertama kali yang nanti dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Dicek dewe si ditekoni ke gak liya-liyane sholat. Sholat itu tidak boleh diwakilkan
ditunda, besok enggak. Jadi kalau kita sakit ya dengan kita tidur tayamum, enggak bisa dengan dengan gerak-gerik kita. Jadi tidak boleh tidak boleh diwakilkan, hukumnya wajib. Kalau lainnya puasa bisa kalau mampu, haji kalau mampu, zakat kalau mampu. Tapi yang namanya sholat itu harus dikerjakan setiap waktu 5 kali. Yang terusnya zakat. Lah ini yang menjadi kadang-kadang zakat itu bapak dan ibu. Kalau bapak-bapak ibu sudah punya harta 1 nisab, kalau dikuruskan 85 gram, itu hukumnya wajib harus dikeluarkan 2,5%. Manusia kalau masih punya uang 50 juta, 100 juta itu kan. Tapi kalau sudah punya miliaran, itu kadang-kadang mengeluarkan uang 2,5 miliar itu sulit. Tapi harus, karena apa? Besok akan dipertanggungjawabkan. Pada waktu sahabat itu ada namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu apa? Perang memerangi orang yang tidak mau zakat. Kalau sekarang tak senengmu, kue bondo-bondo muda harta-hartamu sendiri, terserah, nanti pertanggungan jawab nanti akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya hanya mengingatkan Bapak, mungkin ada uang yang punya uang miliaran, itu jangan gila golek dhewe, angel golek kelompok nih, ora karu-karuan dikekne wong. Jangan sampai terjadi korun seperti korun. Dia belum punya, minta didoakan oleh Nabi Musa supaya kaya. Setelah kaya apa? Dia sombong, korun itu. Dia sombong bahwa harta yang dimilikinya itu adalah usahanya sendiri. Gak percaya itu adalah pertolongan Allah. Jadi manusia kaya ini tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Maka diazab oleh Allah, korun itu tenggelamkan bersama hartanya. Makanya kalau bahasa Indonesia harta karun. Jadi harta karun itu sebetulnya menyitir dari korun ini. Karun, harta karun. Wes nek nemu harta karun akan kaya. Bapak dan ibu sekalian, yang seterusnya, kalau pengen menjadi orang yang benar dan bertakwa, yaitu selanjutnya menepati janji apabila berjanji. Karena janji itu adalah hutang, harus kita tunaikan. Kalau bapak ibu punya janji, itu harus ditepati. Yang terakhir yaitu sabar dalam penderitaan, kesempitan, dan dalam peperangan. Jadi manusia itu diuji oleh Allah itu hanya 2. Kalau tidak kaya ya miskin, suka duka itu silih berganti. Hanya versinya saja yang berbeda, Pak. Semuanya akan diuji. Jangan sampai mengira kalau diberi enak itu dikasih Allah, tidak. Itu adalah ujian. Jadi kita itu senang ya diuji, duka ya diuji. Makanya yang ada orang Islam itu hanya apa? Sabar dan syukur. Kalau kita diberi kesenangan bersyukur, kalau diberi musibah atau ujian kita bersabar. Dan ayat ini ditutup dengan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sedikit apa yang saya sampaikan, ini hanya 1 ayat tapi ada 15 poin yang harus kita amalkan. Karena apa? Bapak dan ibu sekalian, hidup ini hanya sandiwara, katanya Jawa. Ahmad Akbar. Kata Ahmad Akbar itu sandiwara. Dulu kita masih kecil, sehat, tapi dengan berjalannya waktu kita ini yaitu menjadi sudah tua, yaitu sekali lagi tinggal menunggu
panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mesti yang tua itu duluan, belum tentu loh Pak. Belum tentu. Survei membuktikan. Jadi yang tua terus mati dicek belum tentu. Nah ya, yang muda aja kemarin temen pingpong, betul Pak, pingpong di tempat saya meninggal Pak, masih muda. Itu yang namanya kematiannya dalam misteri, sewaktu-waktu. Makanya kita ini Rasulullah bersabda, orang yang paling cerdas kata Rasulullah itu orang yang selalu mengingat mati. Jadi orang selalu mengingat mati selalu hati-hati. Seumpama orang berjalan, orang yang berjalan di hutan belantara, awas terhadap lubang supaya tidak terperosok, awas terhadap duri jangan sampai melukai dirinya. Jadi awas terhadap binatang buas supaya tidak menerkamnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah pertemuan yang bahagia ini kita tutup dengan doa. Dan sebelum berdoa, marilah kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, terutama yang baru-baru meninggal, Bapak Bini, Bapak Bakat, Bapak Yasin, Bapak Dori, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal-amalnya, Amin. dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ya saudara Allah. kita PPBRI yang sedang sakit diuji oleh Allah, mudah-mudahan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. bisa berkumpul dengan kita sekalian. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan fakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina mujaka bi majidah. Ya Rabbal hamdu kaman bagil jalali wadikal karim wa adimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wa ambat. Allahumma arina qaqa qatiba wa arinal batila batilatinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqulana bi wa'fu 'anna wa fil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma pilli wali walidayya warhamhum kama rabbani sahira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna tamama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma pilih hasil wajib amdik ya indi. Allahumma ini do'im baqafini wa nijalun fakirun fa'anini ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa siyatan fil jasati wa siyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan badal maut. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil khabri wa min adil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.